Abu al-Mutharrif Sulaiman bin Syurat adalah seorang sahabat Nabi Muhammad dalam agama Islam. Namanya yang lengkap adalah Abu al-Mutharrif Sulaiman bin Syurat al-Qushairi al-Adawi. Dia berasal dari suku Adawi dan dikenal sebagai salah satu sahabat yang saleh dan setia terhadap Nabi. Sulaiman bin Syurat adalah seorang dari pengikut awal Islam di Makkah. Dia masuk Islam pada tahap-tahap awal dakwah Nabi Muhammad. Seperti banyak sahabat lainnya, dia menanggung berbagai bentuk perjuangan dan kesulitan akibat keyakinannya dalam Islam. Sulaiman bin Syurat memiliki kehormatan menjadi salah satu sahabat yang berpartisipasi dalam 2 hijrah besar dalam sejarah Islam. Pertama, dia ikut serta dalam hijrah dari Makkah ke Abyssinia, Ethiopia, bersama dengan sekelompok muslim yang mencari perlindungan dari penganiayaan orang-orang musyrik di Makkah. Kemudian, dia juga berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan komunitas muslim di sana. Sebagai seorang sahabat, Sulaiman bin Syurat memiliki kesempatan langka untuk mendengarkan ajaran langsung dari Nabi Muhammad dan menyaksikan banyak peristiwa penting dalam kehidupan beliau. Sepanjang hidupnya, dia terus-menerus berpegang teguh pada ajaran Islam dan berkontribusi dalam penyebaran agama ini. Sulaiman bin Syurat adalah salah satu sahabat yang bertahan dengan teguh di jalan agama Islam hingga akhir hayatnya. Warisan kebaikan dan ketabahannya sebagai sahabat Nabi menjadi bagian dari warisan Islam yang berharga, dan nama dan peran beliau terus diabadikan dalam catatan sejarah Islam sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung dan menyebarkan agama Islam. Semoga Allah merahmati Sulaiman bin Syurat dan meridainya, dan semoga kita semua mengambil teladan dari dedikasinya dalam menghadapi tantangan dalam membela dan menyebarkan ajaran agama Islam. Abu al-Mutharrif Sulaiman bin Syurat al-Qushairi al-Adawi adalah anggota dari suku Qushairi, yang merupakan salah satu kabilah Arab pada masa pra-Islam. Kabilah Qushairi termasuk ke dalam suku Adawi, yang berasal dari Qushair bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan sendiri dianggap sebagai salah satu leluhur bangsa Arab dan keturunan dari Ismail, putra Nabi Ibrahim, Abraham. Dengan demikian, Sulaiman bin Syurat termasuk dalam garis keturunan yang mulia dari keluarga Adawi dan secara genetik juga dapat ditelusuri hubungannya dengan leluhur terdahulu dalam silsilah keturunan Arab. Nasab atau garis keturunan ini sangat penting dalam budaya Arab, karena memainkan peran penting dalam menentukan kedudukan dan status sosial seseorang di masyarakat pada masa pra-Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah mengajarkan bahwa kedudukan dan kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau keturunan, tetapi berdasarkan keimanan dan amal perbuatan yang baik. Oleh karena itu, dalam Islam, semua orang dianggap sama di hadapan Allah, dan hanya takwa dan kebajikan yang dijadikan ukuran keutamaan seseorang, meskipun nasab dan kabilah memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Dalam Islam, keberagaman keturunan dihargai dan dianggap sebagai bukti dari kebesaran dan keadilan Allah dalam menciptakan umat manusia. Semangat persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam menjadi lebih penting daripada perbedaan keturunan atau suku, dan itulah yang menjadi pijakan dalam membentuk masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Abu al-Mutharrif Sulaiman bin Syurat adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad, yang memiliki peran penting dalam mendukung dan menyebarkan agama Islam. Meskipun riwayat kisah hidupnya tidak sebanyak sahabat-sahabat terkenal lainnya, peranannya sebagai seorang muslim saleh dan setia terhadap Nabi sangat berarti dalam perkembangan Islam pada masa awal. Berikut adalah beberapa peran penting Abu al-Mutharrif Sulaiman dalam sejarah Islam. Hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Sulaiman bin Syurat termasuk di antara para sahabat yang berhijrah ke Abyssinia, Ethiopia, untuk mencari perlindungan dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Makkah terhadap umat muslim. Hijrah ke Abyssinia merupakan salah satu peristiwa awal dalam sejarah Islam dan menunjukkan keberanian dan keteguhan hati para sahabat dalam membela keyakinan mereka. Hijrah ke Madinah, setelah mendapatkan perlindungan di Abyssinia,
Sulaiman bin Syurat berhijrah ke Madinah untuk bergabung dengan komunitas Muslim yang berkembang di sana. Hijrah ke Madinah menjadi titik awal bagi kebangkitan Islam sebagai masyarakat yang berdaulat dan kuat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Kesetiaan pada Nabi Muhammad, Sulaiman bin Syurat termasuk di antara sahabat-sahabat yang setia dan taat pada Nabi Muhammad. Dia terus mengikuti ajaran dan tuntunan beliau dengan penuh dedikasi, dan mengorbankan segala hal demi agama Islam. Penyebaran ajaran Islam, sebagai seorang Muslim aktif, Sulaiman bin Syurat turut berperan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Iman dan kepercayaannya pada Islam mendorongnya untuk mengajarkan agama ini kepada orang lain dan memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat sekitarnya. Peran Sulaiman bin Syurat sebagai seorang sahabat Nabi adalah contoh nyata tentang bagaimana setiap Muslim dapat berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk masyarakat yang taat kepada Allah. Meskipun tidak banyak riwayat khusus tentang perannya dalam literatur hadis, kehadirannya sebagai salah satu sahabat Nabi menunjukkan keberagaman dan kebesaran dalam umat Islam, di mana berbagai individu memiliki peran unik dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai penerus ajaran agama ini. Di antara hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman bin Syurat adalah, dari Sulaiman bin Syurat, ia mengatakan, "Aku pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada dua orang saling menghardik. Hingga salah seorang dari mereka memerah wajahnya dan tegang urat lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku tahu satu kalimat yang jika dia katakan, akan hilang kondisi yang dia rasakan sekarang. Sekiranya ia mengucapkan naudzubillah minasy syaiton, aku berlindung kepada Allah dari setan, akan hilang kondisi kemarahannya itu." Lalu orang-orang menyampaikan padanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Minlah perlindungan kepada Allah dari setan." Orang itu malah menjawab, "Apakah aku mengalami kegilaan?" Hr. Al-Bukhari 3282, hadits lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sulaiman bin Syurat berkata kepada Khalid bin Urfuthah. Atau ucapan ini disampaikan Khalid kepada Sulaiman. "Pernahkah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang wafat karena penyakit di perutnya, ia tidak akan diazab di kuburnya?" Salah satu dari keduanya menjawab, "Iya, pernah." Sahih At-Tirmidzi 1064, hadits berikutnya, dari Sulaiman bin Syurat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah badan dan pakaian kalian. Kerjakanlah sholat witir. Karena Allah itu ganjil, esa, dan menyukai yang ganjil." Faidul Qadir 967, diriwayatkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, Sulaiman bin Syurat radhiyallahu anhu menyampaikan, tatkala orang-orang hendak melemparkan Ibrahim ke api, mereka mengumpulkan kayu bakar. Ada seorang wanita tua yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya. Wanita itu berkata pada seseorang, "Bawa kayu ini kepada orang yang telah mencela Tuhan-Tuhan kita." Tatkala Nabi Ibrahim diarak menuju api, beliau berkata, Sulaiman bin Syurat adalah salah satu dari mereka yang mengirim surat kepada Al-Husain tetapi dia meninggalkannya. Dia dan Al-Musayyib bin Najih kemudian pergi dengan 4.000 pasukan untuk mencari keadilan atas pembunuhan Husain. Mereka bertemu dengan Ubaidullah bin Ziyad dan pasukannya di Ainul Wardah. Sulaiman dan para pengikutnya semuanya tewas. Dia terkena panah Yazid bin Al-Husain bin Numair. Kepalanya dan kepala Al-Musayyib dibawa ke Khalifah Al-Marwan bin Al-Hakam. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 65 Haji. Beliau wafat dalam usia 93 tahun. Semoga Allah meridhoi sahabat Nabi, Sulaiman bin Syurat. Meski ada catatan sejarah untuknya, mulut kita tidak mengatakan hal buruk tentang dia.
Tapi kami selalu berdoa untuknya seperti yang Tuhan katakan, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansyor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, ya Rabb kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Al-Hasyr ayat 10.